Pertemuan Prapaskah ketiga, strategi berbagi di abad digital, solidaritas dan subsidiaritas dalam mewujudkan kesejahteraan mental spiritual. Bacaan dari Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 10. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Saudara-saudara, ada dua gambaran menarik yang diungkapkan Rasul Paulus dalam bacaan ini, yaitu daging dan roh. Daging melambangkan kelemahan karena berhubungan dengan keinginan atau kehendak manusia sendiri tentang hal-hal yang menyenangkan hati duniawinya. Sedangkan roh melambangkan hidup yang sesuai dengan keinginan atau perkataan Allah. Paulus menekankan agar jemaat hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh, sebab rohlah yang memberi hidup. Peringatan ini diberikan oleh Rasul Paulus secara khusus kepada jemaat di Galatia. Perbuatan daging pernah nyata di dalam hidupnya dan berharap jemaat berubah oleh pembaharuan budi, sehingga dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah. Seruan ini penting untuk diperhatikan sebab perbuatan daging adalah kegagalan terhadap keadilan dan kasih. Semua orang supaya saling membantu dalam menghadapi berbagai masalah. Setelah pandemi COVID-19, muncul masalah kesehatan mental. Contohnya, kehilangan pekerjaan, perubahan gaya hidup, tuntutan pekerjaan tinggi, harga kebutuhan pokok meningkat, kemampuan ekonomi yang tidak memadai, yang menimbulkan kecemasan berlebihan terhadap kehidupannya, apalagi bagi generasi sandwich yang memiliki peran ganda karena harus berjuang untuk orang tua sekaligus masa depannya sendiri. Masalah lain yang penting tapi sering terlupakan adalah masalah kesehatan spiritual. Hal ini berkaitan erat dengan perubahan prioritas karena pergeseran nilai-nilai, penurunan partisipasi dan kehadiran dalam gereja, kurang disayangi dan menyayangi, serta ketidakmampuan untuk saling memaafkan dan mengampuni. Paulus memberikan sebuah nasihat bijak untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain, agar dapat mengurangi beban yang ditanggung sesama.
Bagi Paulus, berbuat baik adalah kewajiban dari semua orang, sebab Allah adalah kebaikan itu sendiri. Allah adalah sumber kebaikan. Allah lah yang empunya kebaikan, dan Allah akan terus mengalirkan kebaikan itu kepada umatnya. Melalui salah satu dokumen gereja, Caritas in Veritate, kita diajak mengutamakan pelayanan berbagi dengan terlibat dalam misi kebenaran yang harus diselesaikan setiap waktu dan situasi demi terwujudnya kesejahteraan bersama sesuai martabat dan panggilannya dalam menjawab tantangan untuk mengasihi sesama dengan cara memberi kebaikan yang kumiliki untuk orang lain, baik perorangan, keluarga, maupun kelompok. Caranya dengan menumbuhkan kesadaran dan membangun budaya peduli melalui karya-karya sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang membawa transformasi atau perubahan diri untuk menjadi pribadi yang lebih berbelas kasih, lebih terbuka terhadap penderitaan sesama yang membutuhkan, dan menjadikan semua kebaikan itu sebagai gaya hidup yang dipimpin oleh Roh. Kita bersama diajak ikut terlibat dan berpartisipasi sebagai komitmen membangun sikap peduli yang menggerakkan semua gerakan kebaikan dalam gerejanya. Ada satu kalimat sederhana sebagai wujud pernyataan cinta kasih dan pekerjaan Allah dalam hidup kita masing-masing kepada sesama, yaitu, lihatlah, di wajah mereka ada wajah Allah, dan perlihatkanlah wajah Allah di wajah kita kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati.